Thank you Mas Mamat sudah hadir bersama kita hari Halo, ini. halo. Welcome dan terima kasih banyak sekali atas waktunya. Suara saya terdengar jelas kah? Dan lancar Jelas, kah? lancar, sangat-sangat Oke, lancar. oke. Semoga suaraku juga Siap, lancar. siap. Lancar kok, lancar. Oke, Semoga lancar ini ya koneksinya. Soalnya di sini hujan deras. all good, Biasa all good. kalau hujan suka hilang koneksinya. Iya ya. Kalau ada apa-apa kita reconnect lagi. Thank you banget nih atas Siap, waktunya siap. Mas. Seru banget nih kayaknya topik hari ini. Hari ini kita mau ngobrolin nitip. Kalau trading forex itu nitip, Rido nggak sih? Mungkin banyak istri yang nanya ya. Iya, Apakah apakah nitip itu kita kan nggak ngerti nitip itu apakah lebih baik atau tidak, hari ini kita kita obrolin bersama. Mungkin buat yang belum kenal Mas Mamat, tadi aku udah intro sedikit, ada yang mau ditambahin atau informasinya tadi cukup nggak tuh? kayak terlalu tinggi kayaknya Terlalu mengenalkannya tinggi. gitu. Karena saya sendiri tuh bukan ahli, bukan pakar di satu bidang gitu, cuman kerja di bank aja cukup lama gitu kan, terus sudah tahu perencanaan keuangan, ngatur duit dan beberapa instrumen investasi gitu. Jadi Oke, ya apa kayak waduh ini kok kayaknya over introduction ya. kan kita dapat Jadi malu hari ini sendiri. hari ini kita dapat insider tips kan, ceritanya kan Mas Mamat di dalam di sisi sana. Jadi semoga bisa bisa sharing lah. Hari ini santai kok, Amin, santai. amin. Mungkin mungkin aku mulai dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih. Boleh ceritain sedikit nggak Hmm. awalnya apa maksudnya masuk perbankan memang dari dulunya hobi financial atau ada ceritanya nggak nih? Kapan kira-kira Mas Mamat mulai tertarik di financial? Backgroundku sebenarnya teknik informatika, jadi orang IT Oh, gitu IT. kan. Oke. Cuma IT, betul, IT. Cuma waktu itu IT kan di tahun saya lulus kuliah, orang-orang IT itu nggak kayak orang IT sekarang. Zaman dulu itu masih zamannya apa? Friendster ya, belum ada Iya. Facebook, bahkan belum ada. Masih Friendster, terus kalau mau kerja di dunia IT itu harus mau rela menghadapi komputer berpuluh-puluh jam untuk debugging, terus kemudian apa coding gitu. Oke. I think I cannot live with that. Terus kemudian ngelihat salah satu TV swasta ada program market update. Terus ngomongin segala macam tentang market, and at that time I had no idea apa yang Oke. diomongin sama orang di TV itu. Terus Hmm. kupikir apa ya yang diomongin sama nih orang, terus gimana ya cara duit bekerja gitu, terus gimana sih negara ini ekonomi kok bisa duit itu banyak orang kaya dan sebagainya. Saya sendiri anaknya supir angkot gitu kan, terus jadi tergoda gitu pengen tahu, ada Oke. lowongan salah satu bank pemerintah, ya udah saya masuk di situ, akhirnya nyemplung lah di dunia keuangan sampai sekarang. Oke. Amazing, amazing sekali. Gitu Dan ceritanya. sekarang sekarang ceritanya jadi idola ibu rumah tangga nih. Gosipnya katanya followernya banyak kan perempuan nih. 68% follower saya ibu-ibu memang. Oke, kalau kalau kita bicara Gitu. financial sendiri, menurut Mas Mamat, tanggung jawab, misalnya katakanlah pasangan gitu ya, suami istri, tanggung jawabnya sama nggak sih atau beda nih kalau kalau kita bicara urusan ngatur keuangan atau urusan investasi, kira-kira kalau menurut Mas Mamat gimana? Di Indonesia ini kan stigmanya itu masih kuat banget. Suami harus bekerja, istri di dapur, gitu kan. Iya, Nah, ya, di pemahamanku, hal seperti itu tuh nggak bisa terus-menerus dipertahankan. Karena aku sendiri tumbuh itu di keluarga yang, ya bapak supir tadi kan, ibu rumah tangga memang. Tapi untuk ngatur duit ini, bapak dan ibu ini saling bekerja sama dengan sangat-sangat kuat untuk bisa hmm, meskipun ekonomi pas-pasan untuk bisa menyekolahkan ya, kami berdua, saya dan adik gitu. hmm, Nah, hmm. berangkat dari situ, aku punya pemahaman bahwasanya kalau misalkan dalam satu rumah tangga, suami dan istri itu punya peran yang sama besarnya terkait Oke, pengaturan keuangan rumah tangga. Jadi oke, nggak bisa satu yang lebih ngerti, satu nggak ngerti, terus habis itu ya, nggak ada komunikasi antara satu dan yang lainnya. Kalau menurutku seperti itu sih. oke, oke. Jadi semua tanggung jawabnya sama. Nah, kalau kalau bekerja, Mas Mamat sendiri kan juga masih masih ada professional life kan. Kira-kira kalau Ya, untuk hmm. orang yang bekerja, bagi waktunya gimana sih antara pekerjaan dan apa belajar investasi atau belajar trading atau apapun itu? Ya kalau misalkan
apa ya, setelah pandemi itu akhirnya banyak orang menyadari bahwasanya pekerjaan itu bukan sesuatu yang satu-satunya mereka bisa harapkan. Dan Ya, betul pekerjaan itu itu. nggak 100% waktu itu harus tercurah ke situ gitu. Orang harus Ya. bisa membagi waktu, terus kemudian menyadari bahwasanya, oh ternyata bisa juga ya, waktu itu dibagi. Misalkan dari jam berapa sampai jam berapa fokus di kantor, terus kemudian ambil berapa menit untuk belajar. Nah, untuk Hmm, belajar investasi, belajar tentang keuangan itu sebenarnya nggak butuh waktu banyak sih, Mas Amrit ya. Karena oke. resources itu ada dimanapun, terus kemudian bahan-bahan belajar itu ada Betul, ya. dimanapun. Beda dengan 10 tahun yang lalu, waktu saya mulai belajar keuangan gitu kan. Kalau mau baca ya harus beli buku atau ikutan kursus yang bayarnya mahal. Sementara Iya, kalau betul, sekarang betul. ikutan join live sesi seperti kita aja udah bisa belajar gitu kan ya. Ya, Jadi waktunya sih setuju. benar-benar tergantung tiap orang itu dia dia mau meluangkan berapa banyak waktunya untuk bisa belajar sih. Oke. Dan kalau investasi pun sebenarnya sekarang juga banyak banyak tools teknologi yang membuat itu lebih mudah dipantau atau lebih mudah dikontrol walaupun kita nggak 24 jam ngeliatin harga juga kan ya. Betul, betul. Dan Ya. dengan teknologi itu investasi sangat-sangat dimudahkan. Kalau yang zaman dulu Oke. susah gitu kan orang mau investasi, sekarang mah gampang banget sebenarnya. Tinggal niat aja mau apa enggak gitu. Oke. Nah, kalau kalau misalnya sekarang kita bicara di rumah nih, suami dan istri, katakanlah Hmm. misalnya tadi contoh tadi kan istrinya ibu rumah tangga gitu. Mungkin ada pasangan yang suami dan istri dua-duanya kerja atau punya usaha dan sebagainya, tapi ada yang ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu rumah tangga nih, penting nggak sih belajar ya investasi, belajar financial planning, atau karena ibu rumah tangga berarti diserahkan ke suami gitu? Kalau kayak begitu, kira-kira gimana? Nah, justru menariknya gini, Mas Hamid. Dari 68% ibu rumah tangga yang jadi follower saya, itu kebanyakan malah curhatnya adalah suamiku memang jadi pencari nafkah utama. Aku nggak kerja, aku stay di rumah. Tapi Ya. soal keuangan, soal investasi, soal ngatur duit, suamiku tuh buta sama sekali. Dia nggak ngerti Hmm, sama sekali gimana iya, caranya nyiapin dana pendidikan, gimana nyiapin dana pensiun, gimana investasi, saham itu seperti apa. Yang suamiku tahu, pokoknya aku kasih duit, nanti duitnya kamu yang kelola, gitu. oke, Jadi iya. beneran yang dibilang orang zaman dulu kalau istri-istri di rumah itu jadi CFO-nya rumah tangga, Chief Financial Oke, Officer-nya rumah gitu. iya Jadi betul. malah lebih penting ibu-ibu yang di rumah untuk belajar tentang investasi loh, Iya, iya. ternyata gitu. Oke. Kalau aku istri kebetulan kerja, tapi memang kalau urusan nabung, urusan ngirit-ngirit, dia lebih jago sih. Kalau sama aku kayaknya Oh, lebih lebih agresif kan. Tapi kalau kalau kita bicara sama investasi, sama trading sama. apa, aku yang lebih agresif lah. Jadi dia yang lebih low risk, aku yang lebih high risk. Jadi cocok. Oh ya, sama-sama kalau gitu sama. Iya. Oke, kalau misalnya suami mau trading, ya ini aku lagi ngeliat di sini Hmm. ada apa list pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan nih hari ini mau kita Ya, ya. kupas habis. So, kalau misalnya suami mau trading atau mau Hmm. invest, harus izin nggak sih? Atau kan duit-duit gua gitu. Nah kalau begitu kira-kira gimana? eh Gini, kalau misalkan memang sebelum nikah udah tanda tangan prenup agreement gitu ya, terus dipisah duitnya gitu, ya udah. Kalau kayak gitu Wah, ya serius monggo, nih. silakan sendiri-sendiri. Karena memang Iya kondisinya ya. tuh masih banyak mas yang mereka itu sudah nikah tapi nganggep mereka nggak tanda tangan prenup ya, nikah nikah aja gitu. Tapi nganggep begitu mereka udah nikah, duitnya Hmm, suami ya duit suami, duit suami itu ya oke. duitnya istri ya duitnya istri sendiri gitu. Iya ya Nah, ya ya. kalau udah nikah, mau si suaminya ngasih duit, terus istrinya juga kerja, duitnya mereka itu duit duit bersama, bener-bener bersama, nggak bisa dipisahin. Udah jadi Ya. satu gitu. Nah, kalau udah jadi satu kayak gitu kan, terus si suaminya itu mau trading, trading aja, mau investasi, investasi aja. Pokoknya dia ikutan investasi, nggak pakai ngomong istri gitu kan. Terus Hmm, giliran rugi gitu, terus bilang, itu kan duit gue kan yang nyari duit gitu misalkan. Ya nggak bisa gitu ya. juga, itu duit bersama gitu. Jadi emang harus diomongin mau Ya. investasi kemana, mau trading seperti apa, strateginya kayak gimana, at least dikasih tahu istrinya, gue mau trading, gue mau beli ini ya, gue mau beli itu ya. Kayak saya kalau misalkan mau beli, saya tuh udah pengen banget beli saham perusahaan rokok gitu sebenarnya. Saya nggak ngerokok, tapi saya Ya. pengen banget gitu, karena saya tahu dividennya gede gitu kan, potensi kedepannya masih ada orang Indonesia, ya Iya. ngomong hidup sehat itu masih kayak ratusan tahun lagi lah ya kalau untuk orang Indonesia gitu kan. Tapi Ya, istri nggak oke. setuju. Gue nggak setuju lu beli rokok gitu. Jadi ya udah saya nggak beli akhirnya. Oke.
Saya Bahkan beli saham sampai perusahaan yang lain. sampai Itu sampai pilihan saham ya, hebat, hebat. Kirain kalau udah boleh trading iya saham masih berarti terserah mau trading apapun gitu. Oke, oke. nggak Jadi boleh gitu. jadi komunikasi sedalam-dalam mungkin lah ya, supaya Betul, betul. sinkron. Oke, menarik. Nah, em, Oh, saya kita mau tambah boleh nggak? Saya mau tambah boleh boleh nggak? boleh boleh. Enaknya kalau ngomong, kalau misalkan nanti loss gitu ya, terus ngomong sama Hmm. istri, yang aku loss gitu kan, terus istrinya nggak bisa ngamuk. Kamu nggak pakai ngomong nggak bisa gitu. Jadi Oh kan iya, kemarin udah ngomong sama lu gitu. Jadi nggak bisa dimarahin. oke. Jadi ada proteksi di sana, asuransi terhadap bad mood nih istri. Betul, betul. Oke, ya. Nah, kalau kalau misalnya katakanlah, oke, berarti kan kita harus ngomong nih. Katakanlah, ini of course, guys, buat yang nonton, hari ini kita ngobrol, apapun yang disampaikan adalah benar-benar pendapat, opini subjektif dari Mas Mamat. Ini bukan rekomendasi, silahkan ya. Ambil tanggung jawab sendiri ya. Jangan, oh besok Betul, nyalahin Mas betul. Mamat, jangan seperti itu. Tapi kita mau nanya yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat subjektif hari ini kita interogasi habis Mas Mamat. Kalau misalnya nih, suami dan istri gitu kan, Beb, aku mau trading saham. Oh iya, oke, silahkan gitu. Nah, istrinya kira-kira perlu belajar, perlu tahu, atau nggak perlu nih? Jadi cuma cuma yang penting ada konsen gitu. Kira-kira menurut Mas Mamat baiknya, terutama habis ini kita ngobrol misalnya nitip dana apa segala macam itu, sedalam apa sih pasangan harus ngerti atau cukup tahu bahwa uang itu memang sedang dialokasikan gitu? Kalau menurutku ya, apapun yang dilakukan oleh setiap orang dalam satu hubungan rumah tangga gitu, paling nggak si ngomongnya counterpart banget ya bisnis. Apa namanya pasangannya, Iya, pasangannya itu minimal perlu tahu resiko yang dihadapi itu apa gitu. Jadi iya. kalau misalkan kamu tadi, Beb, gue mau invest saham ya. Nah, Hmm. kudu ngomong nih ke istrinya, resikonya nih kalau invest saham nilainya bisa turun sekian. Gue mau trading forex ya, gue mau trading forex nilai apa resikonya itu bisa seperti ini. Gue mau nitip Iya, iya, duit iya. ya, resikonya seperti ini. Paling Oke, nggak oke. ngomongin resikonya. Iya, iya, iya. Karena kita nggak bisa apa namanya ngasih tahu pasangan itu cuma dengan iming-iming profitnya kan. Ya Hmm. kalau profit jadi sayang. Tapi kalau misalkan jadi rugi gitu, malah berantem, berantakan jadinya kan. Jadi Iya. minimal resikonya dulu yang harus dikasih tahu. Kalau bisa Oke. sampai detail, itu sampai tahu teknisnya, ya lebih bagus lagi. Oke, oke. Berarti berarti kalau kalau istrinya berminat bisa ikut belajar, tapi kalau nggak berminat minimal jelas downside-nya apa atau apa worst case scenario-nya lah, jadi nggak kaget Worst gitu kan. case-nya. Dan tadi balik lagi jangan Betul, betul. ngomel nanti karena kita itu sebenarnya keputusan kita bersama. Betul. Oke, Disclaimer-nya ada di depan. jadi kalau 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 misalnya masih ada yang nanya nih, kita berpenghasilan cukup gitu misalnya. Hmm. Apakah penting nggak sih untuk kita ngambil resiko? Kan semua ini kan ada resikonya. Kalau yang low risk kan return-nya sangat-sangat rendah lah gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya penghasilan kita cukup, penting nggak sih kita kita untuk berinvestasi gitu atau belajar trading atau semacam itulah gitu. Meresikokan uang kita untuk grow. Untuk grow. Jadi kudu ditarik balik lagi ke belakang sampai ke awal pernikahan nih. Jadi kalau ngomongin soal pernikahan ini kan panjang ya. Sebelum nikah itu udah mulai gitu kan. Harus diomongin kita nanti waktu nikah apa nih yang mau kita capai. Kalau saya dulu sama istri ngomong kami pengen anak sekolah di sekolah yang kriterianya ABCD. Terus kami pengen pensiun di kota yang ini. Ini bahkan sebelum nikah kami udah ngomongin. Nah, nanti Hmm. pensiun di kota yang seperti ini, gaya hidup yang begini pengennya gitu. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, ngitungnya pasti setelah nikah gitu kan. Kalau belum nikah ngapain ngitung-ngitung repot-repot gitu ya. Jadi setelah nikah kami hitung ternyata duitnya tuh butuhnya banyak ya. Kami Ya, berdua bekerja, penghasilan kami termasuk yang cukup lumayan gitu, meskipun nggak banyak tapi cukup lah ya. Tapi ya, ternyata setelah dihitung-hitung tujuan yang pengen dicapai ke depan itu dana pensiun, dana pendidikan, dana jalan-jalan. Kami kan tetap pengen jalan-jalan bisa ke Jepang, ke Australia, kemana gitu kan ya. Nggak cukup penghasilannya gitu, kurang kalau cuma dari hmm. penghasilan aja. Jadi ya mau nggak mau akhirnya, oh ternyata kita nggak cukup ya sayang penghasilan berdua, bahkan berdua aja nggak cukup untuk mencapai seperti ini. Jadi salah satu caranya ya dengan investasi, dengan trading, dengan mencari alternatif tambahan keuangan lagi gitu.
Jadi kalau misalkan memang tujuan yang mau dicapai itu udah cukup dengan penghasilannya, ya udah nggak usah meresikokan apa yang sudah dipunya gitu. Tapi kalau emang kurang, ya harus mau nggak mau gitu sih. Jadi Oke, balik ke tujuannya menarik. lagi gitu mas, menurut saya. Jadi kita awali dengan tujuan dulu. Setelah tujuannya jelas, kita hitung mundur berapa yang dibutuhkan, dan kira-kira kemudian baru jalan apa yang perlu diambil untuk bisa mencapai goals tersebut gitu ya. Yes, yes betul Oke. betul. Oke, menarik. Cukup cukup simpel. Nah, setelah kita mengatur tujuan nih, ini sebelum kita bicara nitip dan sebagainya. Setelah kita ngatur tujuan, ada nggak sih hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita memilih nih, oh mau invest di sini atau mau belajar trading ini gitu? Ada yang step lain nggak setelah tahu tujuannya apa gitu? Setelah tahu tujuannya apa ya, yang pasti sih cari tahu sih masing-masing suami sama istri ini nanti resikonya yang mereka bisa tanggung itu seberapa gede gitu. Yang bisa ditanggung seberapa gede dan seberapa besar kemauan buat belajarnya, kemauan buat majunya. Kalau misalkan masing-masingnya ini sama-sama kayak aku nggak mau ngambil resiko, aku nggak mau, pokoknya ada yang orang yang setelah ngobrol gitu ya, mereka bilang Iya. nggak apa-apa deh, nggak returnnya nggak gede-gede amat, tapi yang pasti duitnya itu nggak berkurang pun paling dikit banget gitu. Nah, ada yang seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah sepakat seperti itu, ya udah, berarti ngambil instrumen investasinya udah tahu nih yang mana aja gitu, udah dibatesin. Jadi ngomongin resiko tadi berdua udah tahu, oh ya udah mana yang diambil. Jangan begitu nanti si suaminya ini pengen trading, ternyata istrinya nggak mau, udah dikasih tahu resikonya, istrinya bilang nggak mau, terus si suaminya tetap maksa. Ini potensi untungnya gede loh, si istrinya bilang nggak mau. Ternyata begitu rugi, jadi salah-salahan. Kalau misalkan untung, si Ya. istrinya nanti malah, meskipun untung ya, si istrinya malah dibilang gini sama suami, bisa jadi ya, tuh kan bener, duit gue bisa jadi, duit kita bisa jadi banyak gitu kan. Coba Iya. kalau kemarin kamu maksa nggak mau, kita nggak bisa dapat profit ini, jadi salah-salahan gitu. Untung jadi salah-salahan, apalagi kalau rugi, jadi rame gitu. Nah itu yang harus diomongin bareng gitu, jangan sampai maksa gitu. Ya, oke, oke. Terus katakanlah kita sudah sepakat nih kita mau apa eh, invest atau kita mau trading. Terus katakanlah kita nitip dengan orang yang quote unquote lebih ngerti lah gitu kan kita nggak ngerti. Nitip nih untuk ditradingkan oleh orang lain. Menurut Mas Mamat gimana nih? Ini menarik sih, karena konsep nitip ini sebenarnya udah ada juga kan di instrumen investasi yang legit, yang memang udah umum kita beli. Di mana? Di reksadana. Reksadana itu kita nitip duit loh, kita nitip duit ke manajer investasi gitu kan. Nah itu nggak masalah sebenarnya, selama memang waktu kita nitip itu, yang kita titipin itu emang beneran yang punya kompetensi, terus memang mampu gitu kan, terus memang spesialisasinya di situ, punya izin, dan diawasi dan terdaftar di lembaga-lembaga resminya. Itu yang penting, itu penting banget. Ya. Nah ini terus saya jadi kepikiran nih, Mas Amrit kan dari perusahaan yang memang jualan forex gitu ya. Iya. Ya, untuk trading forex dan sebagainya. Saya tuh dapat banyak pertanyaan dari follower. Ini nggak apa-apa nih saya nanya nih. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. Nah, saya tuh dapat pertanyaan jangan dari susah-susah teman-teman yang follow. nggak susah kok. Itu apa namanya? Mereka itu suaminya nitip trading forex. Nah, setahu saya sendiri tuh dulu kan pernah ikutan ujian dealer forexnya Bank Mandiri, nggak lolos. Cuman tahu gitu gimana trading forex itu gitu ya. Nah, terus si teman-teman ini pada bilang, suamiku tuh nitip ke teman di kantornya yang katanya itu di tradingin forex yang sehari itu bisa untung sekian juta gitu. Nah, kalau di MFX sendiri tuh bisa nitip nggak? Kayak gitu. Jadi misalkan aku buka akun terus aku nitip duit buat di tradingin gitu. Bisa nggak? Itu kebetulan banyak sekali skema-skema seperti itu, nasabah-nasabah kita pun ditawarin seperti itu. Jadi itu sering banget menjadi obrolan kita di live chat dan melalui account manager mereka. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara titip dana di Indonesia yang forex, itu rata-rata hampir semuanya itu adalah berkedok forex. Tapi sebenarnya bukan forex.
Dan dari pemerintah kita sendiri sebenarnya nggak Oh, boleh nitip dana untuk forex. Jadi nggak, kalau misalnya di luar negeri mungkin ada apa hmm, hmm. manajer investasi untuk forex. Kalau di Indonesia Hmm. tidak ada manajer investasi untuk forex. Artinya kalau nitip dana dengan trader forex atau dengan perusahaan yang ngakunya trading forex, kemungkinan besar itu adalah scam. Kemungkinan besar. Kalaupun tidak scam, Oke. yang pasti itu tidak terregulasi. Dan bahkan lucu, Mas Mamat nanya, karena banyak kan, kalau situs kita kan mifx.com. Nah, ada banyak banget Hmm, hmm. MIFX Center, One MIFX. Website kita dibuat persis sama, dan mereka menawarkan titip dana dengan janji-janji profit seperti itu, dan banyak banget Ah, korban yang ditipu, dan akhirnya setelah ditipu, live chat ke kita minta uangnya kembali. Nah, pertanyaan kita simpel aja. Lu store duit ke siapa? Ke PT Monex atau tidak? Oh, bukan. Ya sudah. Itu oh berarti my uangnya God. nggak ke kita gitu. Ya. Sekarang lagi hot banget sih itu memang. Jadi tadi aku sih setuju dengan poin dari Mas Mamat bahwa harus dicek legitimasinya apakah itu terregulasi atau tidak. Eh, eh, Ah, ah. apa? Terlepas orangnya mampu menghasilkan profit atau tidak, tapi kalau tidak terregulasi ya dia bisa kabur kapan aja, kita juga dananya hilang gitu kan. Betul, Dan betul. dan dan sekarang itu sebenarnya menjadi topik yang cukup hot lah di MIFX. Bahkan kalau dari tim legal kita mintanya bannernya dipasang gede-gede, hati-hati penipuan. Kalau dari marketing kan nggak mau gitu kan. Masa begitu jelek Iya, gitu iya, iya, website. iya. Tapi Betul. karena memang sekarang lagi hot, dan mereka mau melindungi ya future victims gitu kan. Walaupun bukan nasabah MIFX yang ditipu gitu. Tapi marak banget sih, terutama di Telegram ya Mas. Sekarang di Iya, iya. Telegram banyak banget gitu. Iya, Gitu. betul. Telegram itu banyak banget memang. Mm-mm. Ini Jadi, sekalian Mas ada yang nanya, Pus Anggra ini nih, nitip forex sama kayak beli robot forex nggak ya Kak? oke. Kalau kalau kita jadi terbalik nih. Jadi aku yang diinterview. Iya. Oke. Eh, kalau kalau apa robot forex itu ada robot-robot yang memang benar-benar robot forex. Banyak perusahaan yang menjual robot forex untuk kita install, kita trading sendiri. Dan ada juga perusahaan yang mengaku punya robot forex dan sistemnya titip dana. Jadi beda. Intinya kalau titip dana itu Oh, resikonya lebih oke. besar gitu kan. Kalau misalnya kita Hmm, beli robot forex dan kita install di akun sendiri, tradingnya di broker resmi seperti MIFX, maka hmm, hmm. dana kita pasti aman, karena urusannya antara kita dengan MIFX kan, bukan dengan provider robot tersebut. Yes, Robot tersebut diinstal yes, lah di yes. akun kita gitu. Kalau itu masih oke. Tapi itu pun bukan berarti tidak ada resikonya, karena kalau itu beda topik ya. Kalau robot itu cenderung punya satu rumus. Jadi market itu Hmm, kan ya pergerakannya entah bisa kemana gitu kan. Nah, robot ya. itu biasanya ada robot yang cocok untuk tipe market yang begini, ada robot yang misalnya marketnya punya volatilitas yang sangat tinggi, harganya naik turun gitu kan. Hmm, hmm. Robot ini cocok nih, jago banget nih. Nah, tapi nanti ketika marketnya nggak bergerak, robotnya nggak cocok gitu. Nah, jadi kita Oh, harus paham robot itu sebenarnya cara kerjanya bagaimana sih? Sebenarnya kan robot kan mengotomatisasi supaya kita bisa ya, kerja, bisa ngerjain yang lain kan. Tapi kita harus tahu betul, betul, strategi betul. strategi robot itu. Kalau enggak, nanti installnya di waktu yang salah, hasilnya terbalik, malah kita jadi loss gitu. Tapi Iya, banyak iya. banyak Nah, nasabah untuk, kita yang menggunakan robot banyak sekali. oke. Iya. Untuk memastikan nih Mas, perusahaan tadi kayak nitip dana, nawarin nitip dana itu legalitasnya itu benar atau enggak? Seperti Hmm, apa? Kalau saya ceknya ke Bapepti gitu kan, perusahaannya. Jadi waktu MFS kontak itu saya langsung cek, oh bener nih ada di Bapepti gitu, terus ya. sah gitu, diawasi dan sebagainya. Nah ada cara lain nggak? Atau Nah, gimana sih cara ngecek legalitasnya perusahaan gitu? sebenarnya kita kalau bicara di forex, titip dana itu pasti ilegal. Tidak ada titip dana yang Oke, legal kalau 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 di forex ya. Kalau oke, di saham setauku juga nggak ada kan sebenarnya. Mungkin di reksadana tadi Mas Mamat bilang betul, ada gitu kan, ada ya. manajer Hmm. investasinya. Tapi kalau misalnya mungkin di saham atau di forex atau di kripto, sebenarnya titip dana itu tidak ada. Yang ada, kita bisa
meminta berita atau referensi informasi dari wakil pialang atau penasehat kita, tapi yang trading kita sendiri gitu kan, dan kita bertanggung jawab penuh Ah, gitu. ya, Jadi ya. apapun yang titip itu sebenarnya ilegal, pasti ilegal. Tapi belum tentu titip berarti rugi, atau belum tentu titip itu berarti scam. Mungkin itu. Mungkin ada yang benar-benar trader, dia jago, dia terima, dia tidak ada niat bawa kabur uang lah gitu kan. Tapi tetap itu Kabur, ya. tidak teregulasi itu. Artinya dia Oke. dia cowboy lah, cowboy. Cowboy ya. Nah, Iya. mungkin orang-orang itu tergoda karena apa high return-nya yang ditawarkan gitu kan Mas ya. Tapi sebenarnya benar nggak sih? Ini saya sendiri belum trading forex. Saya sendiri belum trading forex. Saya ngamatin pergerakan forex. Iya. Buat apa? Buat kalau misalkan saya butuh beli-beli aset dalam mata uang lain gitu kan. Tapi Iya. untuk trading forexnya sendiri tuh benar nggak sih high return gitu? Seperti yang dijanjikan kan pada tergoda itu karena enak nih kayak sehari 2 hari dapat 1 juta 2 juta nggak ngapa-ngapain, dititipin aja duitnya gitu. Bener kayak Iya. gitu nggak kalau Nah, trading forex itu? saya sendiri sekarang mulai trading forex. Kalau trading saham udah lama. Jadi sekarang baru mulai trading forex, dan memang trading forex itu karena kita trading menggunakan sistemnya leverage atau hutang. Jadi artinya ketika kita trading itu kita bisa trading sampai dengan 100 kali lipat uang kita. Tapi kalau profitnya 100 kali Oke. lipat, ruginya juga bisa rugi 100 kali lipat. Jadi 100 artinya kali lipat. profitnya cepat, ruginya cepat. Dan kalau misalnya rugi 100 kali lipat bukan berarti ruginya melebihi dari modal yang kita store. Artinya misalnya kita trading, kita punya modal katakanlah 5 juta. Kita bisa trading sampai dengan 500 juta. Tapi kalau 5 jutanya habis, kita berhenti trading gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis ini menjadi, kalau kita bicara return-nya luar biasa, bisa jutaan per hari. Yes, betul. Kita dengan uang 5 juta bisa profit per hari, bisa profit 5 juta gitu. Tapi dalam satu hari pun bisa loss 5 juta dan habis gitu kan. Jadi Ya, kalau ya. kita lihat, karena kita punya data trader, kita melihat justru trader yang akhirnya profit di MEFX, yang long lasting, mereka adalah trader-trader yang punya money management yang baik, sama dengan financial planning. Mereka ketika trade Yes. 5 juta nggak dipakai 5 juta habis gitu, dipakainya 1 juta Ya. saja gitu. Jadi mereka Betul, dan betul. itu pun dengan stop loss, dengan semua lah, manajemen risiko, manajemen keuangan yang ya kita semua udah tahu lah gitu. Tapi Ya, kalau ya. dari aku pribadi sih, aku nitip itu tanda tanya yang sangat besar, karena kayaknya resikonya lebih besar daripada returnnya gitu. Kayaknya ya, kalau menurutku. Tadi Mas Mamat juga bilang kalau tidak teregulasi lebih baik jangan. Ya, kalau begitu ya Ya, nggak ya. ridho berarti. Iya. Karena banyak banget Oke. yang penasaran dan pengen masuk karena semua teman-teman di kantornya itu sudah dan tinggal dia sendiri yang belum. Nah, ini kayak FOMO gitu kan jadinya ya. Karena Betul, FOMO betul, terus betul, dia kayak betul. yang ikut gak ya kayak gitu. Betul, betul. Dan mungkin yang jualan juga jago kali ya. Maksudnya manis banget penawarannya gitu ya. Betul, Tapi ya betul. kita tahu lah, apapun Jualan itu jago. yang terlalu manis. Kita tahu trading dan investasi itu Iya, eh, mudah untuk dipahami, tapi kan butuh perjuangan untuk ke master itu ya. Jadi kayaknya kalau orang bilang oh gampang, pasti betul, gitu kan. betul. Bahkan Warren Buffett aja nggak bisa pasti gitu kan. Tapi orang ini bisa pasti Iya, kan udah iya. sesuatu yang tapi memang jadi mungkin ya summary-nya adalah bahwa kalau di kita, karena kita melihat regulasi, titip uang itu tidak boleh, itu sudah pasti gitu. Dan bahkan tidak boleh kita mentradingkan nasabah. Artinya kalau nasabah daftar di MEFX minta urusin dong, itu pun tidak boleh gitu. Jadi nasabah itu harus trading sendiri. Kalau mau pakai robot boleh nggak? Boleh. Ya, ya. Mau pakai tools boleh nggak? Boleh. Tapi dia tanggung jawab sendiri dan dia harus tahu isinya apa. Karena robot itu kan sebenarnya rumus lah, strategi gitu kan. Dan strategi Iya. itu pasti Betul, cocok betul. untuk Algoritma. kondisi market. Iya betul. Gitu. Kurang lebih seperti Iya, itu. betul, betul. Nah, kalau misalnya sekarang aku balik nanya ke Mas Mamat. Kalau misalnya katakanlah forex kan ilegal untuk nitip. Tapi kalau nitip yang lain, misalnya tadi kita bicara reksadana atau yang lain
yang legal lah, atau mungkin Ya. ada jenis investasi lain. Kira-kira kalau nitip, menurut Mas Mamat, apa sih yang perlu kita perhatikan? Ada tips nggak nih kira-kira? Kalau misalnya Mas Mamat nih, aku misalnya nawarin satu investasi baru, legal, katakanlah sejenis reksadana, Hmm. aku nawarin, aku bilang, Mas tertarik gak return sekian, guaranteed atau apa Hmm. gitu. Hmm. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan Mas Mamat apa sih untuk si salesnya itu? Nah, yang pasti kutanyakan adalah kalau misalkan memang dia bukan bentuk yang memang sudah diatur dan diregulasi secara baku gitu ya. Kalau reksadana kan udah baku aturannya. Hmm, Ada begitu mau beli kita disuruh baca, disuruh isi kuesioner resiko, disuruh baca apa namanya prospektus, terus habis itu dikasih iya, lihat si fund fact sheet-nya, terus baru kita beli gitu kan. Logikanya iya, kan gitu. Nah, kalau misalkan memang di luar yang seperti itu, tapi memang dia legal, dia benar gitu ya. Yang pasti kutanya adalah perjanjiannya gimana. Kalau misalkan nitip dana pun gitu, ada perjanjian titip dananya nggak? Karena aku tahu beberapa teman, mereka itu mengadakan kontrak apa sih pengelolaan dana KPD gitu ya. Jadi hmm, mereka bukan di MI, tapi mereka itu ahli, memang kerja di sekuritas gitu. Terus mereka ngadain KPD sendiri. Nah KPD sendiri ini oke, kan ada aturannya juga sebenarnya, bukan di apa namanya reksadana gitu ya. Nah mereka ada perjanjian yang harus ditandatangani antara si yang mengelolakan dana dengan yang menitipkan dana. Minimal itu, hak dan kewajibannya seperti apa, terus lingkup tanggung jawab, lingkup kerjanya itu seperti apa. Nah, itu harus benar-benar ada hitam di atas putih. Jangan sampai nitip dana ya nitip dana aja gitu. Karena yang ya itu ya beberapa curhat bertanya itu nitip dana ya nitip dikasih aja duitnya gitu. Dan iya, dan iya, dengan iming-iming profit puluhan persen, ratusan persen gitu. Kayak yang wow, dengan hanya iming-iming profit seperti itu rela gitu ngasih duitnya sukarela tanpa ada apapun yang mengikat gitu kan. Karena kalau masalah duit itu kan susah banget ya. Duit kita kerja mati-matian, tapi kok dikasihnya itu gampang banget hanya dengan iming-iming keuntungan hmm, gitu. Jadi harus di ada perjanjiannya lah minimal gitu. Kalau menurut oke, saya sih seperti itu ya. oke. Jadi perjanjian tadi, terus kita baca juga fact sheet. Kira-kira boleh boleh di sharing sedikit nggak? Kira-kira di fact sheet itu apa sih yang perlu perlu kita perhatikan gitu? Nah, kalau di apa fact sheet-nya sendiri itu biasanya kan dijelaskan tuh. Kalau misalkan nanti dititipkan di kayak MI gitu ya, itu nanti akan dibelikan apa? Akan Oh, dibelikan jadi apa itu oke. biar kita tahu nih instrumen-instrumen apa aja gitu kan. Nah, dari situ Hmm, kita bisa tahu resikonya kalau duit kita titipkan ke dia karena mau dibelikan seperti ini dan resikonya A, B, C, D, E. Kalau misalkan dibelikan obligasi pemerintah, resikonya panjang dan sebagainya. Kalau misalkan dibelikan obligasi korporasi, ada risiko macet. Kalau misalkan ya, dititipkan untuk trading forex, metode tradingnya seperti apa, paling nggak harus dicantumkan. Terus target keuntungan, target profit yang seperti apa, kemudian cut loss-nya kalau misalkan sudah loss di berapa dan sebagainya. At least berapa persen itu ada penjelasannya di situ. Mestinya sih hmm, seperti itu ya. Paling nggak apa namanya hal-hal yang akan berpengaruh ke keuntungan dan kerugiannya dia itu ketahuan. Terus yang dilakukan untuk bisa dapat untung dan amit-amit kalau sampai rugi. Terus apa yang memitigasinya? Itu yang harus di apa namanya ya, diteliti sama si orang yang punya duit gitu. Minimal ya. sih itu. Oke. Cukup jelas, cukup jelas. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dan relate dengan topik kita yang barusan kita bahas nih. Berarti kalau tidak ada perjanjian, berarti kalau Mas Mamat lebih baik enggak kan ya? Otomatis, Enggak sih. Karena ya, ya kalau duit udah hilang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu duit udah keluar dari tangan kita udah nggak bisa diharapin balik udah. ya. Oke, berarti boleh nggak kita simpulkan bahwa tadi dengan apa termasuk scam hoax yang nawarin apa return yang luar biasa, kalau tanpa perjanjian atau tanpa legitimasi yang jelas, kalau returnnya kecil nggak worth, kalau returnnya besar kemungkinan bohong gitu kan. Kalau terlalu manis juga kemungkinan Iya, nggak bener. Kalau kecil ya mendingan cari yang iya lain yang betul, ya, ya. Oke, betul oke. betul. Ya. Oke, sip. Eh, seru nih. Nah, eh, kalau 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 menurut kalau menurut Mas Mamat, kita kita bicara nih kan konsepnya orang-orang yang membagikan profit ini daily itu kan sebenarnya kan kita bicara dikenal dengan
Ponzi scheme atau pyramid scheme atau money game gitu kan, di mana uh, kita nitip dana kita lah yang sebenarnya dikembalikan ke kita. Kita merasa gue masuk 30 juta Betul, udah betul. untung 50%, padahal dia masih megang duit kita 15 juta gitu kan. Nah, kira-kira menurut Mas Mamat Betul, betul. kenapa sih ini udah sesuatu yang sudah ada sudah puluhan tahun gitu kan? Ada dokumenterinya di Netflix, ada di YouTube gitu. Kenapa sih orang masih tergoda, masih aja tertipu gitu loh? Karena Apa? apa ya? Karena ini apa namanya, orang itu emang dasarnya setting kita tuh dibikin dengan instant gratification. Itu udah Instant hardwire berarti. di otak kita gitu. Itu Ya, udah ketanam banget di otak kita. Terus keuntungan mudah, nggak harus bekerja keras. Itu bener-bener udah jadi setting defaultnya manusia lah. Kalau bisa untung gede tanpa harus kerja keras siang malam di kantor, ya kenapa kau harus kerja keras siang malam di kantor gitu? Ya udah yang gampang aja gitu kan. Keserakahan ya, greedy-nya orang itu, we can never underestimate keserakahannya manusia gitu. Jadi mereka udah tahu sebenarnya, udah tahu kalau sesuatu yang terlalu bagus, yang terlalu manis itu kadang-kadang memang nggak nyata gitu. Tapi ya ya, karena semua orang itu merasakan itu, ya bisa jadi kan, kita misalkan Mas Samrit sekantor gitu ya, ada 10 orang. Orang ya, yang ya. pertama ini si otak kejahatannya gitu. Dia gembar-gembor, gue dapat 1 juta nih, gue titip sama temen gue, yang temennya itu sebenarnya nggak pernah ada gitu kan. Terus diajakin orang yang lain. Orang kedua, dia masih bisa manage gitu kan, diputar aja gitu. Begitu nyampe orang ke-10 yang awalnya dia nggak mau ikutan gitu. Enggak, itu pasti bohong gitu. Tapi kalau 9 orang yang lain itu bilang, gue bisa dapet nih beneran 1 juta, beneran 1 juta. Apa si orang yang ke-10 ini nggak kayak yang, wah ini jangan-jangan gue yang gila nih, nggak mau ikutan sesuatu yang menguntungkan gitu kan. Ya udah deh, gue Jadi, ikut deh, mungkin 5 juta dulu. 5 juta dapat untung 500.000, dapat untung 700.000. Wah, ternyata bener nih, ditambahin 5 juta lagi, ditambahin ditambahin. lagi 20 Ya, juta gitu. ya. Ditambahin. Kayak Oke, gitu sih. oke. Itu kejadiannya selalu seperti itu. Aku kebetulan ada kisah nyata dulu waktu masih masih SMP, omku ikut money game seperti ini. Uangnya sudah kembali, sudah hampir 100%, kemudian dia top up besar sekali dan hilang semua. Persis itu yang terjadi gitu kan. Karena dia Ah, merasa, oh ini balik nih. Dan top up-nya, saya masih ingat angkanya 100 juta hilang gitu. Untungnya oh bukan my uang pinjaman atau apa, tapi God. memang dana investasi hilang gitu. Dan itu terjadi mungkin berarti 20, kurang lebih 20 tahun yang lalu berarti. Pas aku masih masih Hmm, SMP gitu. Oke, nah ya, jadi ya. kalau kalau misalnya bagaimana jadi ini ada pertanyaan kebetulan, bagaimana kita tahu ini apa jebakan atau benar-benar investasi yang mutlak. Tadi kita bicara cek legalnya gitu kan, tapi selain cek legalnya Ya, kira-kira ada tips nggak sih untuk menghindari penipuan, karena kita melihat di industri financial banyak orang yang em, apa banyak orang juga yang sangat terkenal gitu, mungkin nggak di Indonesia, di luar, yang orang-orang yang sangat dipercaya di ya, industri, tapi ternyata setelah bertahun-tahun meletus gitu kan, ada juga seperti itu. Kira-kira ya, ya. ciri-cirinya apa sih yang harus kita waspadai? Yang gini, kalau saya tuh selalu nggak percaya sesuatu yang terlalu bagus itu beneran ada gitu. Jadi kalau yang terlalu bagus itu, ya mungkin emang beneran terlalu bagus untuk ada gitu, emang nggak pernah ada gitu. Nah, yang kalau misalkan nih saya punya punya tiga ke berapa hal ya, yang saya selalu jadikan patokan gitu. Pertama, kalau dia menjanjikan keuntungan pasti yang gede, hati-hati. Jadi keuntungan, kalau dalam namanya investasi, keuntungan itu nggak pernah bisa dijanjikan kan ya Mas ya. Jadi kalau misalkan Ya, bilang, lu titip duit aja sama gue pasti akan bisa kasih return sama lu, titipnya 100 juta, returnnya 10 juta sebulan, 10% sebulan gitu. Mungkin nggak kelihatan seberapa gede kalau dibanding 100 juta, spesies 10 jutanya itu. 1 juta aja mungkin masih masih terlalu bagus gitu, bisa pasti 1% tiap bulan gitu kan. Ya ya, deposito aja 2,6% gitu setahun gitu ya. Pertama itu. Terus kedua, untung gedenya itu cepat. Kan suka hmm, iming-imingnya gitu ya.
Dijamin Iya. keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, kalau udah ada kata-kata dalam waktu singkat, men, si bikin Indomie aja butuh minimal 2,5 menit gitu kan. Apalagi ini ngelola duit gitu. Ngelola duit janjikan dalam waktu sebulan gitu, 2 bulan gitu. Udahlah, Iya. nggak usah yang ngarep Iya, yang iya. terlalu berlebihan. Jadi untung gede pasti cepet gitu. Itu kalau udah kayak gitu udah saya jauh-jauh. Kalau nggak jauh-jauh saya liatin dari agak jauhan dikit aja liatin dulu. Oh kayak gitu. Nah pasti saya nggak akan deketin. Kripto aja yang bisa dari berapa ribu terus kemudian jadi Iya. berapa puluh juta, berapa ratus juta, itu aja nggak dijamin kan, nggak ada jaminan gitu. Terus nggak ada yang Betul, bilang betul. waktunya cepet. Untuk si Bitcoin halving aja butuh waktu 4 tahun gitu kan ya. Gitu. Jadi Iya. tapi masalahnya, untung gede, dijamin dalam waktu singkat, itu 3 keyword yang kalau kena ke kepala orang langsung nancep. Langsung gampang banget dijualnya gitu. Sayangnya kita tidak boleh beriklan seperti itu. Nah itu, kita nggak boleh beriklan seperti itu kan. Iya, ya. Oke, oke, oke. Oke, sip. Nah, ini ada Banyak pertanyaan tipsnya, Mas. menarik nih. Iya, arisan arisan online nih. Kayaknya itu poin pertanyaan yang sangat menarik tuh. Kalau kalau arisan gimana kira-kira atau arisan online? Eh, apakah Nah, arisan itu recommended atau tidak dan kira-kira pro dan kontranya gimana nih? arisan itu kan sebenarnya ngumpulin duit, dikocok, terus habis itu nanti siapa yang dapat duluan gitu kan. Nah, kalau untuk arisan, ya kalau misalkan saya itu nggak, I'm not a big fan of arisan. Saya Oh, punya bukan. Oke. punya grup arisan sendiri, saya punya grup arisan sendiri, tapi grup arisan saya itu ya teman-teman dekat yang memang kita adain Ya. arisan biar kita tetap bisa nyambung gitu, biar tetap bisa Oh ya, bersosialisasi. social Nah, gathering lah. kalau Ya, betul social gatheringnya itu apa namanya kedekatan kedekatan emosionalnya itu yang dicari, bukan keuntungan ya. dari arisannya. Nah, kalau untuk arisan online yang kita itu nggak tahu siapa orang-orang pesertanya gitu kan, terus habis itu dan ini industrinya nggak ada yang ngatur arisan gitu kan ya, nggak ada perusahaan yang di apa namanya yang khusus untuk arisan, terus nggak ada aturan yang mengatur tentang arisannya, terus habis itu online pula, online ini kita nggak tahu siapa aja orangnya gitu. Nah kalau misalkan mau 30 orang pertama yang dapat, bisa jadi itu 30 orang adalah grupnya mereka sendiri kan. Kita nggak pernah tahu loh itu grup mereka sendiri atau enggak gitu kan. Terus giliran orang ke 33, kita nomor 33 Ya. gitu. Ya tiba-tiba hilang, bablas gitu. Ya kita nggak tahu harus kemana gitu kalau misalkan itu emang online. Kecuali arisan online kita tahu siapa sponsornya, siapa yang bertanggung jawab, terus kita tahu di mana apa namanya alamatnya, proses hukumnya seperti apa, ya itu tadi perjanjiannya tertulis, terus semuanya tanda tangan gitu. Nah kalau kayak gitu sih, that's good, silahkan. Tapi namanya arisan kan nggak Oke. untung ya mas ya? Iya, iya. Arisan kan nggak ada untungnya kan? Iya, iya. Tapi kalau kalau yang kebetulan aku juga kurang kurang paham kalau yang online seperti apa. Tapi dulu pernah diceritain kalau yang online itu kayaknya kayak kayak ada semi sistem undian begitu sih. Jadi mungkin jumlah kita masuk dan jumlah yang kita dapat itu nggak sepenuhnya sama gitu. Ada MLM-nya lah gitu. Nah itu juga saya kurang paham, saya nggak ngikutin. Tapi semoga menjawab pertanyaannya Mbak Ambar. Oke, berarti balik lagi tadi kita bicara kalau itu legal lebih baik gitu kan. Kalau rulesnya jelas lebih baik atau kita kenal mungkin itu tidak legal tapi kita kenal mungkin resikonya sedikit lebih kecil gitu. Sedikit Seperti lebih misalnya kecil. arisan dengan Tapi teman-teman, masih iya gede. sedikit lebih kecil, masih gede, iya oke. Oke. Masih Jadi gede. kalau sebagai 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 tools untuk achieve financial goals kita mungkin tidak bisa menjadi sesuatu yang kita andalkan gitu kan ya. Lebih baik kita Yes, yang yes. memang yang sudah pasti lah yang punya punya kekuatan hukum dan struktur yang lebih lebih jelas. Oke. Hmm. Nah, kira-kira kalau untuk keluarga nih, bagaimana kita mengedukasi keluarga mengenai tadi hal-hal yang kita bahas? Apakah ada metode mudah nggak sih supaya anak, istri itu bisa belajar semua ini atau um,
memang masing-masing harus niat sendiri? Kalau untuk nungguin niat sih kelamaan ya Mas ya. Karena niat orang itu nggak muncul-muncul kadang-kadang. Jadi dari kita yang memang udah ngerti gitu, itu harus Iya, benar-benar memulai diskusinya, memulai pembicaraannya. Jadi kita oke. sambil ngobrol gitu, ngobrol santai gitu kan, ngomongin dana darurat misalkan. Sambil cerita aja, temen gue di sini misalkan memang ada gitu ya, temen gue atau tetangga Ya, kita atau temennya siapa gitu, gara-gara pandemi tiba-tiba di layoff, terus habis itu dia sekarang kesulitan nih untuk apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, ya. kita kalau misalkan kira-kira mengalami kondisi kayak gitu, cukup nggak ya tabungan kita? Jadi diskusinya jangan yang, kamu tahu nggak kita tuh harus ngumpulin dana darurat sekian loh, nggak yang kayak gitu. Tapi dari kondisi yang Hmm, kalau misalkan kita tiba-tiba di layoff, tabungan kita cukup nggak ya? Kita bisa hidup berapa lama nih dengan oke. tabungan kita gitu. Nah, dengan cara yang seperti itu, investasi juga kayak gitu. Ini kemarin teman ada investasi di sini nih, Forex nih. Nah, kalau misalkan Forex itu kan mata uang nih. Kalau sistemnya itu yang gue tahu kayak gini, lu pernah denger nggak gitu? Jadi kita spark discussion sama pasangan kita, sama anak, itu juga kita bisa ngomong dengan hal-hal yang dia nyambung sama Ya, dia. Kayak saya ya. ngomongin investasi gitu kan, saya bilang sama, dari sekarang, kalau misalkan ke toko gitu, ke minimart, itu saya bilang, kalau mau beli teh kemasan gitu ya, belinya yang merek ini ya. Karena kalau beli yang merek ini, ayah itu ikutan punya pabriknya loh. Tahu kan pabrik itu apa? Saya jelaskan konsep pabrik gitu. Nah, ayah itu Oke. ikutan punya pabriknya itu. Jadi kalau mau beli, beli yang ini ya, saya kasih tahu gitu. Terus setiap kali datang, ayah kita beli yang ini ya, kali ini kan pabriknya punya ayah gitu. Padahal nggak ikut, padahal pegang sahamnya cuma satu lot doang gitu kan. Tapi kayak gitu, coba kenalinnya gitu. Oke, menarik, Gitu, menarik. Mas. Jadi memberikan mungkin jadi kita memberikan konteksnya supaya mereka paham, bisa Mm-mm. bisa bisa ikut merasakan, otomatis kalau ada mereka merasa ada kepentingan, mereka akan lebih lebih niat untuk mengerti dan sadar diri lah ketika day to day Yes, gitu ya. Oke, oke. betul, betul. Berarti berarti aku coba summary-in yang tadi kita obrolin dari awal. Berarti nah guys, makanya mencatat ya. Uh, karena kalau aku nyatet masuk gitu kan, masuk dan bisa dipraktekkan jadinya. Jadi pertama kita tadi bicara mengenai tujuan financial. Kalau tujuan kita jelas, itu juga mungkin dengan poin terakhir yang baru kita bahas, konteksnya jelas, keluarga tahu goals-nya apa, sehingga kita selalu punya direction, sehingga kalau kita ditawarin A, B, dan C, kita tahu itu sesuai akan membantu kita achieve goals kita atau tidak gitu ya. Entah itu untuk dana Hmm, pendidikan hmm. atau untuk liburan, tadi mau jalan-jalan kita mau ke Jepang atau ke Australia atau kemana, kalau itu bisa membantu kita achieve goals atau membuat hidup kita menjadi lebih nyaman, lebih baik, maka itu bisa kita putuskan lebih mudah bersama. Terus kalau misalnya belajar, tadi kita bicara belajar itu sebenarnya nggak sulit dan nggak makan waktu terlalu banyak. Tapi kalau memang harus nitip, tidak trading sendiri atau tidak invest sendiri, maka mungkin poin pertama yang paling penting adalah tadi kita bicara legal atau tidak. Karena kalau legal Hmm. otomatis tidak semua, tapi kalau legal berarti ada jaminan lah ya. Mungkin ada jaminan atau lebih aman, dana kita aman, tidak digunakan di luar peruntukannya. Terus kemudian tadi kita bicara setiap investasi itu biasa punya semacam fact sheet atau details lah. Di situ kita bisa melihat sebenarnya uh, penggunaannya atau strateginya atau karakter dari investasi tersebut. Terus kita bisa melihat juga resikonya seberapa besar, resikonya kenapa saja, dan juga tadi yang paling penting mungkin Mas Muhammad juga bilang mitigasinya apa aja gitu kan, kira-kira apa Hmm. bagaimana caranya mitigasi resiko tersebut. Jadi informasinya sebenarnya cukup jelas, bisa dipahami orang awam. Dan yang berikutnya setelah kita melihat itu, oke nih kayaknya legal, oke. Berikutnya perjanjian. Perjanjian itu harus sangat jelas, Yes. cover terms yang kita ini. Kalau tadi ketinggalan, kalau diulang kepanjangan guys, silahkan nonton ulang, nanti ada di IGTV. Tugas gue bukan ngulang. Jadi itu perjanjian itu tadi sangat-sangat penting. Dan tadi mungkin ada beberapa poin menarik di sini, bahwa kita tadi Mas Mamat komen mengenai instant gratification,
kita mau semua itu yang instan, tapi kita tahu bahwa yang terlalu manis, yang dijamin, yang bisa fix income dalam waktu singkat itu sebenarnya justru yang harus kita waspadai. Ya semoga kita yang nonton hari ini tidak menjadi korban seperti ribuan orang lain yang menjadi korban. Amin, Dan amin. amin. Dan kita bisa menjadi investor yang lebih smart. Nah, selain dari poin-poin tadi nih, Mas Mamat, mungkin ada nasihat-nasihat, ada saran-saran terakhir nggak sebelum kita mengakhiri sesi kita malam ini? Gini, sebelum mulai investasi, pastikan dulu kita tuh tahu apa yang mau kita masukkan uang kita. Kita mau tempatkan uang kita di mana, kita tuh tahu gitu. Meskipun kita mau nitip, yang kita titipin Ya. itu kita tahu orangnya siapa, kita tahu kita titipkan uangnya untuk diapakan gitu. Bukan yang blind trust, nitip, pokoknya aku percaya, terserah kamu mau diapain, silahkan dipakai duitku. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau kita investasikan. Apapun bentuk investasinya, mau properti, mau forex, mau apa namanya trading kripto, mau saham, mau reksadana apapun, kita harus tahu. Kalau misalkan nggak tahu, ya udah nggak usah dulu, jangan dulu. Cari tahu dulu, paling nggak minimal dasar-dasarnya dulu. Nah, habis itu baru dengan mengetahui sedikit dasar-dasarnya, kita tahu pertanyaan apa yang harus kita ajukan gitu. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu harus nanya apa. Nah, kalau kita nggak tahu harus nanya apa, gimana kita bisa ngamankan duit kita? Gitu. Karena duit itu nyarinya susah, gitu. Ya. Itu sih, Mas Oke. Fali. Ya, menarik. Boleh nggak kalau begitu, kalau misalnya kita bilang, tadi dari statement Mas Mamat tadi, boleh nggak kita bilang bahwa sebenarnya pemahaman resiko itu lebih penting, istilahnya kita lebih penting tahu resikonya ketimbang rewardnya, karena kalau kita bisa manage resikonya, ya rewardnya jadi otomatis menjadi hal kedua lah gitu, risk first gitu. Boleh nggak kita ini seperti itu? Yes, benar Mas Amrit. Thank you banget diingatkan itu. Investasi itu sebenarnya bukan mencari seberapa besar keuntungan, tapi seberapa bagus kita bisa memanage resiko. Karena keuntungan itu akan datang dengan kita bisa memanage resikonya. Kalau kita nggak bisa manage resikonya, yang terjadi adalah kerugian. Jadi benar banget memang. Investasi adalah segala sesuatu tentang risk management memang. Oke. Keren. Sip. Thank you di-remind itu, Mas. Aku sebenarnya dapat dari Mas Mamat tadi yang Mas Mamat ngomong. Berarti kan aku yang menyimpulkan. Beginilah murid yang baik mencatat. Nah, jadi keren. Berarti gitu ya guys. Resikonya dulu ya. Kalau ada yang nawarin macam-macam, kita tanya dulu resikonya. Karena biasa mereka ngomong profitnya berapa gitu kan. Resikonya nggak diomongin gitu. Betul. Iya. Profitnya 20%, risikonya 100%, ya sama aja. Paham marketing Mas biasa. Karena kalau nggak kayak gitu nggak kejual produknya. Betul. Oke. Sip. Itu mengakhiri obrolan kita hari ini dengan Mas Mamat. Thank you banget Mas. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sebenarnya masih banyak banget yang mau ditanyain. Hopefully kita ketemu lagi, ngobrol lagi di kelas MIFX yang berikut-berikutnya. Sekali lagi thank you banget. Dan all the best. Stay safe. Semoga semakin sukses achieve financial goals-nya.